Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatannya karena cuaca hari ini sedang buruk ya. Nah, pagi hari ini hal apa sih yang sudah kalian syukuri? Ya, kalian harus bersyukur masih bisa belajar dengan tenang dan damai. Kemudian masih bisa menghirup udara segar ya. Oleh karena itu, jangan lupa bersyukur. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak selalu berkahi oleh Allah dan pembelajarannya pun lancar. Nah, jadi hari ini Ibu akan membahas atau mengulang materi-materi yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Coba ingat kembali materi dari tema 1. Apa sih yang sudah kalian pelajari? Nah, hari ini akan Ibu review atau ulangi kembali ya. Nah, jadi hari ini kita belajar bersama Ibu, Bu Jasinta. Nah, yang pertama yaitu kita belajar tentang lambang bilangan. Masih ingat lambang bilangan? Ya, lambang bilangan. Di sini Ibu punya bilangan. Nah, kalian masih ingat tidak? Ini dibacanya gimana ya? Oke, angka 1 itu sebagai apa kira-kira? Ribuan, ratusan, satuan, atau mungkin puluhan? Oke, jadi angka 1 itu disebut dengan ribuan. Kemudian angka 2 disebut dengan ratusan. Angka 5 disebut dengan puluhan. Dan yang terakhir, 0 itu disebut dengan satuan. Maka angka tersebut atau bilangan tersebut dibaca 1250. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjutkan ya. Oke, nah yang selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan contoh mengenai nama dan lambang bilangan. Oke, yang pertama, nah di sini disebut dengan lambang bilangan. Ya, ini tuh disebut dengan lambang bilangan. Kalau nama bilangan dibaca 48. Nah, kalau misalkan ada soal sebutkan atau titik-titik dibaca 48, kalian tulis lambang bilangannya dari nama bilangan tersebut ya. Kalau misalkan tulisannya titik-titik dibaca 48, berarti sama dengan 48. Jadi kalau penulisannya hanya tulisannya saja ditulis bilangannya atau angkanya. Kalau misalkan angkanya yang ditulis duluan, berarti yang harus disebutkan atau dituliskan yaitu nama bilangannya. Seperti itu ya. Oke, contoh yang kedua. Di sini, lambang bilangannya adalah 240. Dibaca atau ditulis 240. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu 2135. Ditulis atau nama bilangannya adalah 2135. Jadi, ini disebut dengan lambang bilangan ya. 48, 240, 2135. Sedangkan kalau tulisan
Yang ini disebut dengan nama bilangan ya, 48, 245, 2135. Jadi, yang tulisan merah ini disebut dengan nama bilangan, yang tulisan hitam ini disebut dengan lambang bilangan. Oke, semoga bisa dipahami ya oleh anak-anak. Yang selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan. Masih ingat kalau mengurutkan itu ada yang terkecil ke yang terbesar, kemudian bilangan terbesar diurutkan ke bilangan yang terkecil. Yang pertama, Ibu akan membahas urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Contoh yang pertama. Oke, di sini ada bilangan ya, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Coba diurutkan ya. Lihat angka yang paling depan jika akan mengurutkan bilangan. Jadi dilihat dari yang ini ya, yang Ibu lingkari. Nah, mana sih dari kelima bilangan kita urutkan mana yang paling besar ya? Oke, kita urutkan dari yang terbesar. Maka hasilnya yaitu, dari yang terkecil ya. Jadi kita urutkan hasilnya 1280, kemudian 2280, 3280, 4280, dan 5280 ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau tadi dari terkecil ke terbesar, kalau sekarang bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Nah, di sini ada bilangannya. Sesuai dengan contoh yang tadi, sama ya, dilihatnya dari bilangan yang di depan. Nah, yang ini ya. Kita lihat mana sih bilangan yang paling besar. Berarti dari 5.430, kemudian 4.430, 3.430, 2.430, dan 1.430. Nah, sampai sini dalam materi mengurutkan bilangan. Semoga bisa dimengerti ya anak-anak. Kita lanjutkan ke dalam penjumlahan dengan teknik menyimpan. Masih ingat anak-anak? Teknik menyimpan artinya jika bilangannya belasan, puluhan, maka tekniknya dengan menyimpan bilangan yang di depannya, yaitu dengan menyimpan di atas. Oke, contoh yang pertama di sini ada 2.200 ditambah 1.650 ya. Caranya anak-anak yaitu menjumlahkannya satu-satu. 0 ditambah 0 berapa? Kemudian 0 ditambah 5, 2 ditambah 6, kemudian 2 ditambah 1. Nah, kemudian hasilnya adalah 3.850 ya. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada 2.480 ditambah 1.650. Oke, jadi menjumlahkannya 0 ditambah 0, kemudian 8 ditambah 5. Nah, 8 ditambah 5 itu berapa? Kira-kira 0 tambah 0, 0 ya. Kemudian 8 ditambah 5. Coba 8 tambah 5 itu berarti 13. 3-nya simpan di bawah, 1-nya di atas. Nah, jumlahkan dulu. 1 ditambah 4 itu kan 5. 5 ditambah 6 berapa ya? 11. 1 di bawah, kemudian 1-nya di atas.
Nah, selanjutnya 1 ditambah 2 itu 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4130 ya. Nah, contoh yang ketiga. Di sini ada 3732 ditambah 2694. Caranya sama ya. 2 ditambah 4, 6. Kemudian 3 ditambah 9. Berapa ya? 3 ditambah 9 yaitu 12. 2-nya simpan di bawah, 1-nya di atas. Jumlahkan dulu. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 6 yaitu 14. 4-nya simpan di bawah, 1-nya di atas. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6426. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu kalau tadi penjumlahan dengan teknik menyimpan langsung dengan bilangannya, kalau sekarang penjumlahan dalam soal cerita ya. Nah, contoh yang pertama, ada soal cerita, jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, dalam satu kali panen itu kan menghasilkan 3.400. Kalau dalam 2 kali, artinya kita menulisnya secara 2 kali, memanen sebanyak 2 kali. Berarti ditulis 3.400 ditambah 3.400 ya. Nah, dijumlahkan ke bawah 3.400 ditambah 3.400. Kira-kira hasilnya berapa ya? Oke, hasil akhirnya yaitu 6.800 ya. Jangan lupa ketika ada soal cerita, maka harus mencantumkan kalimat akhirnya atau kesimpulannya. Jadi, jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen adalah 6.800 buah. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Ya. Keranjang yang pertama berisi 1.750, keranjang yang kedua berisi 1.850. Nah, jumlahkan ke bawah di kotret 1.850 ditambah 1.750. Jadi ketika menjumlahkan, mengurangi, mengkalikan, membagi, bilangan yang paling besar berada di atas, bilangan yang kecil di bawah ya. Jadi agar lebih mudah. Oke, jadi hasilnya yaitu 3.600. Jadi, jumlah buah jambu dalam 2 keranjang adalah 3.600 buah. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya oleh anak-anak. Yang selanjutnya yaitu pengurangan. Pengurangan dengan teknik meminjam ya, dengan meminjam. Jika bilangan yang di bawahnya itu lebih besar dari bilangan yang atas, maka harus meminjam ke bilangan atau angka yang di depannya. Oke, contoh yang pertama yaitu 4.800 dikurangi 2.500. Jadi, menguranginya yaitu 0 dikurang 0, 0. Kemudian 0 dikurang 0, 0. 8 dikurang 5. Coba 8 kurang 5 itu hasilnya 3.
3. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 2.300. Ya. Contoh yang kedua yaitu 3.732 dikurangi 2.350. Sama ya, 2 dikurangi 0, 2. Kemudian 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 itu kan tidak bisa, artinya meminjam ke bilangan yang di depan. Berarti 7 ini sudah dipinjam 1, sisanya tinggal 6 ya. Yang 3 jadi 13. 13 dikurangi 5, berarti hasilnya yaitu 8. Kemudian 6 dikurang 3, 3. 3 dikurang 1, 1. Jadi hasilnya adalah 1.382. Sama ya. Yang selanjutnya yaitu 3.417 dikurangi 1.132. Ya. 7 dikurang 2 yaitu 5. 1 dikurang 3 bisa nggak ya? Nggak bisa, berarti harus pinjam ke yang depan. 4 ini sudah dipinjam 1, berarti sisanya 3. Sekarang 1 hasilnya jadi 11. 11 dikurang 3 yaitu 8. 3 dikurang 1, 2. 3 dikurang 1, 2. Jadi hasilnya 2.285. Oke, sama ya. Yang selanjutnya yaitu pengurangan dalam soal cerita. Nah, yang pertama, Pak Hadi menanam 4.345 benih kacang. Ternyata 1.840 benih mati. Berapa benih kacang yang tumbuh? Maka caranya 4.345 dikurangi 1.840. Hasilnya yaitu 2.505. Jadi, benih kacang yang tumbuh adalah 2.505 benih kacang. Caranya sama ya, disusun ke bawah, kotret ke bawah. 4.345 dikurangi 1.840. Contoh yang selanjutnya, yang kedua. Mutina memelihara ayam petelur sebanyak 3.164 ekor. Kemudian, ayam itu dijual 1.538 ekor. Berapakah sisa ayam petelur milik Butina? Maka caranya 3.164 ekor dikurangi 1.538. Hasilnya yaitu 1.626. Jadi, sisa ayam petelur milik Butina adalah 1.625 ayam petelur. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Oke, pembelajarannya selesai. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Belajar terus ya dengan rajin dan tekun agar kita semua bisa membanggakan ayah dan ibu, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kalian bisa belajar dengan menonton video yang lainnya ya. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa ketika sudah belajar, berdoa kembali karena kita sudah bersyukur. Salah satu tanda bersyukur kepada Allah, salah satu nikmat dari Allah karena bisa belajar ya. Masih bisa belajar dengan tenang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.